Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Ngobrol terus sama Mama Ira. Selamat datang di Ira Maya Sofaria. Bapak Ibu, semuanya anak-anak Mama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cuaca di sekitar rumah cukup terang, ya. Terbantu sekali saya hari ini bisa banyak berkegiatan, gitu. Mudah-mudahan hujannya masih bisa ditahan dulu, biar semua urusan kita lancar ya, Bapak Ibu ya, Sis ya. Yang mau kerja, yang mau datang ke lapangan dan masih banyak lagi, ya kan? Terutama untuk para ibu-ibu atau para perempuan. Ini kalau ngomongin ibu-ibu atau perempuan dewasa, ya, khususnya anak-anak mama yang sudah punya anak, menjadi seorang ibu itu luar biasa hebatnya. Ya, tidak ada ibu yang tidak hebat. Ya, ibu yang melahirkan, membesarkan, menyayangi, mencintai, membimbing, melindungi, dan masih banyak lagi. Ya. Tapi pada saat kami sebagai seorang ibu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, ya, tidak akan pernah lepas juga dari yang namanya keluh kesah, rasa sedih, rasa kecewa, rasa kesal, rasa macam-macam deh gitu. Di samping happy-nya ya gitu ya. Nah, beratnya tugas menjadi seorang ibu itu suka membuat kita menjadi orang yang melupakan bahwa setiap manusia itu patut bahagia. Ya. Gak cuma orang-orang lain yang belum menjadi ibu gitu ya. Saya akan menekankan bahwa setiap perempuan yang namanya seorang ibu itu patut bahagia. Sebesar apapun masalah yang dihadapi, sekeras apapun cobaan hidupnya, dia tetap patut bahagia. Oke? 3 tips untuk para ibu agar sehat dan bahagia. Yuk, pertama adalah kita lakukan relaksasi. Kalau kata adik saya yang perempuan, ya Swita, itu yang saya panggil Ambuta. Saya kemarin sempat ngobrol per telepon. Adek tuh harus rileks hidupnya. Dia ketawa kenceng banget. Dia panggil saya, mamanya, kalau misalnya saya mau rileks gitu, pengen banget gitu kayak teman-teman yang lain, ya meninggalkan anak, beberapa jam misalnya atau maksimal 1 hari bersenda gurau dengan teman-teman, perlu juga karena kepala ini sama hati ini dan badan ini rasanya udah rentak banget gitu. Lah iyalah, apalagi kalau punya anak-anak kecil, ya nggak sih Bapak Ibu Sis, anak-anak mama, kebayang nggak kalian atensi kalian, perhatian kalian tuh harus selalu kepada anak-anak kita. Kita mengabaikan apa yang seharusnya bisa kita rasakan, bisa kita lakukan based on our needs, berdasarkan kebutuhan kita. Itu suka terabaikan. Menjadi yang nomor 2, nomor 3, nomor 10 mungkin. Setuju? Ya, kayak gitu kan. Tapi kita pun patut bahagia. Jadi lakukan relaksasi. Rilis stresnya dengan duduk ya. Pertama adalah tenangkan diri dengan teknik pernapasan. Ya, latihan pernapasan itu tidak hanya melulu hanya kepada orang-orang yang mau latihan nyanyi. Itu latihan diafragma, napas perut, napas dada gitu. Orang-orang yang kalau kita aja kalau lagi stres, kita lagi butuh, ini otot kita nih kayak saya sekarang nih, ini tegang banget ini. Ya, tegang banget sekeliling kita. Saya butuh relaksasi. Saya butuh momen di mana saya bisa merilis semua kerja otot saya agar lebih tenang, agar lebih tidak kaku lah gitu. Ya, oke. Caranya apa? Dengan melatih pernapasan. Duduk yang tenang ya. Tarik napas lewat hidung. Tahan sebentar. Kita keluarkan lewat mulut pelan sekali. Coba lakukan dengan tenang. Tarik napas lewat hidung. Tahan sebentar, kita keluarkan lewat mulut pelan sekali. Coba lakukan dengan tenang. Kita betul-betul fokus untuk memperbaiki stabilitas mental kita. Ya, jadi harus lakukan relaksasi. Tenangkan pikiran dan lemaskan otot-otot kita. Ya, lakukan dengan teknik pernapasan namanya. Ya,
Oke. Kedua adalah saya suka sekali dengan namanya aromaterapi. Bapak ibu anak-anak mama kalau lagi stres di rumah ya, bapak-bapak juga ada kok sekarang modelnya gitu, dia pakai itu diffuser ya, benar gak sih bacanya gitu ya, atau pewangi ruangan ya, kita teteskan, ada yang diteteskan, ada yang dibakar, ada segala macam, termasuk saya ini pencinta lilin aromaterapi gitu. Jadi kalau saya lagi pengen relax di kamar gitu sebelum saya tidur atau pada saat saya bekerja last minute, saya nyalakan lilin ya, atau saya apa saja yang membangkitkan suasana tenang gitu, lebih syahdu syahdu, ketahuan banget umurnya ya kan, supaya kita tuh merasa bahwa dengan suasana yang tenang dan nyaman, segala sesuatunya itu dari kepala sampai ke kaki jauh lebih santai. Kerasa kok kalau kita lagi tegang sama kita nggak rileks sama kita rileks tuh kerasa banget gitu ya. Jadi nyalakan saja aromaterapinya. Gunakan, nggak perlu yang mahal-mahal kan? Ya, yang penting ada wewangian. Kita hirup udara di dalam kamar kita atau di ruangan kerja kita atau di batu dengan enak aja gitu. Ya, itu tanpa kita sadari kerja-kerja syaraf otak kita juga membantu tuh kan. Ya kan sekarang kan aromaterapi untuk apa? Penyembuhan penyakit flu misalnya, atau untuk virus-virus, atau memang hanya untuk relaksasi aja ya. Aromaterapi, cari yang rilis stres. Ketiga adalah relaksasi otot itu tadi ya. Kalau tadi pertama dengan teknik pernapasan aromaterapi, sekarang relaksasi otot. Ada seorang kawan mengatakan, Mama Ira ikut yoga yuk gitu. Saya bilang saya diet yoga aja. Karena saya punya masalah sama kaki. Jadi kalau misalnya saya mau yoga, saya mungkin pilih misalnya beberapa gerakan, dan ini udah saya lakukan. Ada yang namanya, kalau di yoga itu ada yang namanya forward bend. Ya, jadi kita cuma duduk gitu ya, duduk tenang gitu. Duduk sila gitu, terus tangannya lurus gitu ya ke depan. Maaf saya nggak bisa nyontohin, tapi duduk sila, tangannya lurus ke depan, terus kita coba menyentuh lantai. Kita nyentuh lantai pelan-pelan, rileks gitu, sebentar tarik napas, keluarkan. Ya, kita lakukan berulang-ulang. Atau forward bendnya dengan cara berdiri. Kalau kita muslim, kita ruku kan hanya begini, tapi ini full sampai ke bawah. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax lagi. Lakukan itu berkali-kali, 3-5 kali, 5 set ya. Coba deh, pasti bisa itu. Itu memang begitu kita tarik dari kaki, terus ke sini, ke bawah, ke tangan, ke bawah lagi gitu, itu semuanya turun tuh. Ya, darah kita, semua nanti kita bangun lagi. Itu namanya forward bend secara yoga. Atau kalau misalnya teknik yoganya itu, kalau misalnya nggak mau yoga, duduk tegak aja. Duduk tegak gitu, relaksasi otot, kiri kanan, putar kepalanya, pelan-pelan, kiri kanan. Ya. Ini bisa loh membantu, karena saya juga udah melakukan itu gitu. Ya, jadi bisa aja segala usaha ya buat para ibu-ibu yang coba deh, pasti bisa itu. Itu memang begitu kita tarik dari kaki terus ke sini, ke bawah, ke tangan, ke bawah lagi gitu, itu semuanya turun tuh. Ya, darah kita semua nanti kita bangun lagi. Itu namanya forward bend secara yoga. Atau kalau misalnya teknik yoganya itu, kalau misalnya nggak mau yoga, duduk tegak aja. Duduk tegak gitu, relaksasi otot, kiri kanan, putar kepalanya, pelan-pelan, kiri kanan. Ya. Ini bisa loh membantu, karena saya juga udah melakukan itu gitu. Ya, jadi bisa aja segala usaha ya buat para ibu-ibu yang sangat-sangat repot gitu ya, butuh ketenangan, butuh suasana yang bisa membangun kembali rasa pikiran yang positif gitu. Kan banyak banget ya kasus-kasus belakangan ini, ibu-ibu tuh yang udah nggak bisa tahan sama kondisi, entah itu perekonomian, entah itu status keluarga, entah itu dengan masalah anak-anaknya gitu. Nauzubillah min zalik, itu mereka suka pikirannya pendek gitu. Ya, suka udah langsung jelek aja gitu, negatif aja yang bisa dilakukan. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik gitu. Nah ini jangan sampai. Jadi betul-betul begitu kita tahu nih ya, wah kerja kita capek. Saya juga ngomong sama adik saya, kerja kita capek, kerja kita harus banyak tuntutan ini itu, kita pilah-pilah ya.
Mana kita bikin skala prioritas, mana kita bikin ini urgent, mana yang harus didahulukan untuk anak-anak. Waktunya kita istirahat, kita istirahat. Waktunya kita tidur, kita tidur. Anak kita tidur, kita tidur. Ya, waktunya kita mengantar anak-anak lakukan dengan senang dan gembira. Kalau hari ini nggak perlu masak, nggak usah dipaksa masak. Ya, makanan kemarin bisa dipanaskan selama itu tidak dalam kondisi rusak ya makanannya ya gitu. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan untuk meminimais atau meminimalisir rasa gundah gulana dan tidak percaya. So 3 tips tadi mudah-mudahan bisa membuat para ibu, para perempuan dewasa di luar sana, sahabat-sahabatku, anak-anak mama yang sudah punya anak tetap ingin bahagia, lakukan 3 tips tadi. Ya, oke. Pertama adalah betul teknik pernapasan. Yang kedua adalah ya lakukan dengan aromaterapi. Aromaterapi. Lalu yang ketiga adalah relaksasi otot. Do it. Oke? Sampai ketemu besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama is so for real because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas. Tahan, keluarkan. Cakep.